KPU telah menetapkan 3 pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Esok hari akan dilakukan pengundian nomor urut di tengah proses tahapan Pilpres yang bergulir, polemik soal Mahkamah Konstitusi juga masih menguat. Lalu bagaimana legitimasi peserta Pilpres termasuk pasangan Prabowo Gibran yang masih menjadi sorotan? Kita akan bahas, sudah hadir bersama kami di Kompas Petang. Di studio sudah ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti, dan juga sudah ada juru bicara TPN dari Ganjar Mahfud, Mas Ciko Hakim, dan juga juru bicara pemenangan tim pemenangan Prabowo Gibran, sudah ada Pak Wihadi Wianto melalui sambungan virtual. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sore semuanya. Saya langsung ke Mas Ciko. Mas Ciko, ini kan sudah ada penetapan. Kalau dari tim pemenangan Ganjar Mahfud sendiri melihat prosesnya seperti apa hingga sejauh ini? Kami pada prinsipnya tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud selalu menghormati hukum positif yang berlaku atau putusan-putusan hukum yang berlaku. Cuma kita mengetahui tidak dapat dipungkiri ada proses-proses pencalonan yang cukup aneh gitu ya, melalui putusan MK kemudian yang memutus kebetulan juga akhirnya diberi sanksi pelanggaran berat, dicopot dari jabatannya terkait dengan proses dalam pengambilan keputusan di MK tersebut. Jadi ini agak lucu, tapi ya sudahlah, kalau memang ini yang tetap bisa harus dijalankan secara hukum dianggap sah dan lain-lain, ya kami siap bertarung dengan siapapun. Jadi apapun yang terjadi di belakang selama penetapannya sekarang sudah dianggap memenuhi syarat akan tetap melaju. Tentulah, karena kita memang sudah siap untuk menjadi pendukung dari Capres-Cawapres Ganjar Mahfud dan kita siap. Pak Wihadi, kalau tadi Mas Ciko sempat sebut prosesnya bisa dikatakan ada yang aneh. Bagaimana Anda merespon statement ini? Saya kira tidak ada yang aneh lah proses itu. Jadi saya kira kita harus melihat ke depan bahwa proses yang ada di MK ini kan proses normal, dan kembali kalau kita katakan bahwa proses MK-nya ini justru yang aneh gitu kan, karena tidak ada yang namanya bukti, tidak ada namanya yang kesaksian, tapi dihukum dengan hukuman berat, dan hukuman beratnya pun kalau kita lihat dari keputusannya itu juga keputusan yang sangat aneh justru. Jadi saya kira kita sudah tutup saja permasalahan itu, tidak perlu diungkit-ungkit. Kita ini sekarang menuju bahwa sekarang hari ini sudah ada penetapan secara hukum yang jelas. Jadi nggak perlu lagi tarik-tarik ke belakang, nggak perlu diungkit lagi prosesnya dan segala macam. Kita sekarang ini sudah harus on, kita harus yang namanya ke depan bahwa penentuan Capres dan Cawapres sudah final, dan saya kira ini kita ke depan, kita beradu bagaimana program kita dan bagaimana kita rakyat memilih nantinya dan siapa yang menjadi pemimpin. Jadi ini suatu hal yang saya kira tidak perlu lagi diungkit-ungkit. Oke, sempat disebut juga aneh. Ada responnya nggak Mas Ciko? Tapi kalau dari TPN Ganjar Mahfud sendiri terkait dengan legitimasinya, apakah ada keberatan atau seperti apa? Jadi gini, TPN itu kan sebenarnya yang kita lakukan di internal kami adalah strategi kampanye untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yang khususnya tentunya menitik beratkan pada visi misi dan gagasan seperti tadi disampaikan oleh Pak Wihadi. Kami setuju sekali, kami ingin sekali berangkat ke sana. Tapi semua ini menjadi satu kesatuan. Pencalonan seseorang, track record seseorang, karakter seseorang, itu menjadi kesatuan dengan visi misi dan gagasan yang dia bawa. Saya pernah mengatakan di acara televisi yang lain bahwa ini tidak bisa dipisahkan. Kita harus mengingatkan terus dari proses pencalonan Mas Gibran, kita harus kritisi ada unsur nepotisme dan konflik kepentingan di situ. Nah, ini menjadi satu kesatuan ketika yang bersangkutan membawa suatu visi, misi dan gagasan. Apakah dia dapat dipercaya untuk merealisasikan gagasan tersebut kalau dia sebenarnya beberapa bulan lalu berbohong, tidak mungkin maju sebagai calon wakil presiden dan lain-lain. Nah, ini kan juga dia berada di partai politik yang lain daripada yang sekarang mungkin dia sudah keluar atau bagaimana. Ini hal-hal seperti ini menjadi satu kesatuan paket dalam suatu kampanye politik. Kita harus melihatnya secara utuh. Secara utuh, dilihat secara menyeluruh. Bang Ray, ini kan sebenarnya terkait proses yang sudah kita lalui dan juga sudah disaksikan masyarakat sejak beberapa bulan belakangan. Gelombang kritik kan terus ada. Tapi di sisi lain, Prabowo Gibran juga tetap melaju. Bagaimana Anda melihat ini? Apa yang bisa Anda baca?
Dari mananya ya? Soal apanya itu? Ada gelombang kritik, tapi penetapan juga sudah di... Ya kan yang terjadi itu antara legalitas dan Ya, legitimasi kan. Legalitasnya sih sudah selesai hari ini dengan ditetapkannya 3 pasangan calon presiden wakil presiden. Artinya secara administratif nggak ada lagi yang mengganggu tuh. Memenuhi unsur semua legalitas yang dibutuhkan. Selesai itu. Tapi apakah legitimasinya terikut serta di dalam proses legalitas itu? Ya memang belum tentu. Dan tadi misalnya orang masih mempertanyakan soal mekanisme pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Yang kemudian ditetapkan kenyataannya mempunyai masalah terkait dengan pengambilan keputusan yang dianggap menguntungkan kelompok tertentu dan sebagainya sehingga dianggap cacat moral. Terjadi perdebatan sampai sekarang. Tentu nggak bisa dihilangkan karena faktanya kan kalau kita lihat di berbagai survei misalnya begitu tinggi respon negatif publik terhadap mekanisme yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, khususnya pasca Mahkamah Kehormatan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membuktikan dugaan yang sebelumnya sudah beredar lama di tengah masyarakat. Ya. Seingat saya Kompas menyatakan hampir 60%, ya. Kemudian lembaga survei yang lain dan saya baca juga di salah satu lembaga survei yang lain juga di angka sekitar 60%. Jadi 60% orang masih merasa bahwa proses di MK itu sesuatu yang tidak dapat dikatakan tepat ya, kerasa ada kurang adil macam-macam dan sebagainya. Nah ini nggak bisa dihilangkan dengan narasi cukup sampai di situ. Nah yang bisa dijelaskan itu adalah ya memang harus dijelaskan secara cepat apa mengapa dan sebagainya. Nah MK itu bagian dari proses penjelasan itu supaya nggak duga-duga. Dan kenyataannya putusan MK itu mengatakan memang ya dapat dinyatakan ada semacam intervensi yang terbuka istilah MK itu terhadap proses itu. Nah sekarang nggak diterima oleh pihaknya Pak Prabowo dan Gibran. Ya. Bongko menurut saya itu diuji lagi gitu loh. Nah kalau bisa uji terus gitu. Nah supaya semua orang tidak sampai pada sangka-sangkaan, duga-dugaan, tapi ada proses yang disebut dengan pengujian secara akademik, legalitas macam-macam. Nah dengan begitu kita menghilangkan apa yang disebut dengan praduga. Jadi nggak bisa sekedar himbauan, cukuplah. Sebab kenapa gitu? Sebab pemilu itu perlu kita ingatkan terus menerus ya. Itu bukan hanya orang datang ke TPS. Nah ini menurut saya kampanye soal yang penting nanti di TPS. Ya kan? Anda suka pilih nggak suka, bukan. Pemilu itu dimulai dari proses ia mendaftarkan diri, lalu kampanye, lalu dihitung, lalu ditetapkan hasilnya, lalu dilantik. Itu semua proses yang harus dilakukan dengan bukan saja legal, tapi juga legitimate gitu. Nah oleh karena itulah penting kata tagline yang disebut dengan jujur dan adil. Kalau sekedar cuma datang ke TPS, rasanya jujur adil itu nggak penting-penting amat. Kan orang nggak perlu melihat apakah ia misalnya diperlakukan waktu kampanye itu diperlakukan baik atau tidak, waktu sosialisasi diperlakukan adil apa tidak, orang nggak perlu melihat. Jadi ada proses yang harus juga dilihat secara menyeluruh. Pemilu yang disebut dengan pemilu itu bukan hanya datang ke TPS, tapi bagaimana proses menuju ke TPS itu seluruhnya, baik penyelenggaranya, pesertanya, pemilihnya juga terlibat serta di dalam keseluruhannya gitu. Nah itu yang disebut dengan pemilu. Makanya saya kritik keras itu. Orang yang selalu mengatakan nanti yang penting di TPS, yang penting di TPS gitu. Kita tangkap sampai di situ. Pemilu itu mulai dari dia dicalonkan gitu loh. Baik, saya akan ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, tadi Bang Rey juga sempat menyebut ada respon negatif publik. Bagaimana dari TPN Prabowo Gibran melihat ini? Pertama-tama gini, saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Rey mengenai masalah intervensi. Itu intervensi yang mana? Itu tidak terbukti kok di MK. Jadi jangan kita katakan bahwa intervensi itu adalah merupakan sesuatu hal yang dikait-kaitkan dalam hal ini. Kita melihatnya jangan menarik-narik seperti itu. Karena intervensi tidak ada intervensi yang tidak terbukti di MK. Coba dibaca keputusannya MK itu. Ada nggak pembuktiannya? Ada nggak saksinya? Kan tidak ada itu. Nah ya? Itu boleh jadi saya tanggapi dulu. Sebentar. Silakan dilanjut Pak Wihadi. Sebentar Bang Rey. Ya, saya pikir seperti itu. Nah, kalau kita melihat sekarang ini, ya kan, bahwa yang namanya TPN, kita sudah jelas bahwa ternyata bahwa dengan kondisi MK pun kita melihat bahwa survei daripada Pak Prabowo dan Gibran saat ini justru naik, saya kira. Jadi saya kira permasalahan-permasalahan yang diributkan permasalahan itu sebenarnya proses itu adalah proses yang legitimate. Kita bicara adalah proses normal, ya kan? Jadi saya kira
tidak menjadi suatu permasalahan yang mesti harus kita tarik-tarik terus, walaupun kita bicara sekarang ini sudah penetapan dan kemudian kita nanti setelah kita sudah pemilu. Gitu kan. Baik, Bang Rey silakan tanggapi. Jadi begini, saya senang dengan pernyataan Pak siapa namanya tadi? Pak Wihadi. Jadi Pak Wihadi di dalam redaksi putusan itu dinyatakan terbukanya intervensi. Apakah intervensi itu terbukti atau tidak? Itu udah pernyataan resmi Mahkamah Kehormatan Mahkamah. Iya. Tunggu dulu Pak Wihadi. Tunggu Sebentar dulu. ditahan Pak Wihadi, silakan Bang Rey. Kalau Bapak mengatakan tidak ada, dasarnya apa Pak? Dasar Bapak itu terbukti apa enggak? Itu juga pertanyaan. Nah oleh karena itu saya setuju, gugat lagi nih. Gitu. Gugat lagi nih. Kan memang sudah ada yang menggugatnya kan. Gugat lagi putusan MK ini ke yang namanya Dewan Etik. Majelis Kehormatan. Gitu loh Pak. Sebab kalau Bapak cuma mengatakan nggak ada buktinya, loh Bapak nggak ada bukti bagaimana? Itu udah putusan resmi. Sama seperti Bapak nanti ngajak kita, terima aja putusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Loh memang harus diterima meskipun secara redaksi kita berdebat kok. Secara pengambilan kita berdebat kok gitu. Tapi putusan itu harus diterima. Nah supaya tidak berdebat seperti yang saya sebutkan ini tadi, ini kan contoh nih, bahwa ini kita akan berdebat begini aja. Timnya Pak Prabowo mengatakan, nggak ada kok. Loh, dasarnya nggak ada apa. Loh, ini putusan resmi. Gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya, gugat lagi Pak. Lebih baik begitu. Supaya nggak gantung semua ini. Gimana Pak Wihadi? Iya, gitu. Apakah akan dilakukan ataupun... Bisa saya tanggapin ya. Nah, silakan. jadi gini, jadi keputusan MK itu kan mengatakan membuka adanya ruang intervensi. Betul. Tetapi kan tidak pernah dibuktikan siapa yang mengintervensi. Ya kan? Itu kan setuju. Berarti, setuju kan? saya. Oleh karena itulah Pak Wihadi, saya menantang, saya mengajak Bapak adukan lagi, biar sama-sama dibuka tuh. Justru itu permasalahannya. Biar sama-sama dibuka. Sebab kalau enggak, ya kan? Itu putusan legalitas itu jauh lebih kuat. Bapak nggak bisa membatahnya, nggak ada di situ. Mungkin dengan forum baru, kalau dibuat forum barunya, data-data itu terbuka. Baik. Gitu loh Pak Wihadi. Makanya saya mengajak Bapak, mendorong Bapak, laporkan lagi Pak. Biar nanti di persidangan baru, mungkin akan dibuka tuh. Kalau nggak ada, kita baru mengatakan. Baik, ditahan Bang Rey. Silakan Pak Wihadi sebelum saya ke Mas Ciko. Mas Ciko kayaknya hanya menjadi pendengar sih. Silakan Pak Wihadi. Jadi gini, kalau itu tidak ada pembuktian dan tidak tahu siapa yang mengintervensi, kenapa itu menjadi suatu putusan yang dipakai oleh MK untuk memberikan suatu ya itu kan jelas. Iya Pak Muhadi. Kalau kita itu. Iya Pak Muhadi. Karena sebenarnya diskusi kita pada sore hari ini bukan lagi soal MK. Makanya diadukan tapi diskusi kita soal hari ini adalah bagaimana penetapan capres cawapres di tengah adanya polemik dari putusan MK tersebut. Ditahan dulu Pak Wihadi. Sekarang kembali kita ke dalam sub diskusi kita pada sore hari ini. Mas Iko, ini kan kemarin Mas Gibran sempat bilang optimis satu putaran. Bagaimana dari tim pemenangan Ganjar Mahfud menghadapi ini, merespon hal ini? Kalau melihat dari hasil-hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei, khususnya kalau kita bisa bilang yang netral, saya rasa hal seperti itu sulit terwujud ya, satu putaran siapapun itu, walaupun tim pemenangan Ganjar Mahfud juga menargetkan satu putaran. Nah kalau soal target, kita semua punya target. Nah mengenai satu putaran ini yang saya takuti, nah kembali lagi, ini bukan menakut-nakuti atau mencurigai aparat dan lain-lain, cuma yang kita takut dengan digaung-gaungkannya terus satu putaran, dan memang tujuannya adalah untuk supaya masyarakat menerima ketika salah satu calon menang satu putaran, walaupun prosesnya mungkin juga karena ada ketidaknetralan aparat di situ. Ini mungkin. Anda melihatnya sampai saat ini salah satu ada saya ini kan kita nih udah semua yang duduk di sini udah mengalami menjadi campaigner atau menjadi pengamat udah puluhan tahun, bukan baru 10 atau 12 tahun. Jadi kita tahulah beberapa strategi-strategi. Nah, kita berharap itu tidak menjadi kenyataan, tidak ada ketidaknetralan aparat, tapi ya kita harus ingatkan terus. Tapi kalau soal kemenangan satu putaran ya tentunya tim Ganjar Mahfud ingin juga menang satu putaran. Nah, itu menjadi target kita. Target, tapi menurut Anda memungkinkan tidak? Kami selalu merasa mungkin.
Merasa mungkin. Tapi kan ya kita lihat kalau dilihat dari trennya sekarang tidak mungkin kayaknya kan gitu. Tapi banyak akan terjadi perubahan karena ini kan kampanye belum bisa dimulai juga sebelum tanggal 20 sekian November. Kalau soal kecurangan bagaimana Anda melihatnya? Tadi Anda juga sempat menyinggung kami sudah mengalami sendiri penyopotan alat peraga kampanye di beberapa daerah. Tadi sudah disampaikan di berita sebelumnya oleh Pak Mahfud juga ada laporan-laporan yang mengagetkan juga itu berani dilakukan di ibu kota ya. Ibu kota ini kan sangat gampang orang menyampaikan informasi ya, ketika melihat kecurangan dan lain-lain. Tapi ya udahlah, ini sedang terjadi, sering terjadi juga intimidasi terhadap orang-orang yang mengkritik hasil putusan MK. Contohnya terhadap Ketua BEM UI, ya kan, ibunya sampai didatangi aparat rumahnya di Pontianak dan lain-lain. Nah ini nyata, ini fakta. Jadi wajar kalau ada kecurigaan, wajar ada kewaspadaan, wajar kalau kami mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada akan hal-hal tersebut. Demi terwujudnya pemilu jujur dan adil. Pemilu yang dikatakan oleh Bang Rey tadi adalah mulai dari proses, bahkan sebelum proses, rekam jejak kandidat sebelum proses, dari mulai mereka pada lahir dan berkembang sebagai manusia, itu juga sebagian dari proses itu sendiri. Oke, Pak Wihadi, bagaimana Anda menanggapi dari statement Mas Ciko ini? Anda optimis tetap satu putaran Prabowo Gibran? Kalau kita melihat daripada angka-angka survei yang saat ini, ya kan kita lihat bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan. Nah dasarnya kita adalah memang kan dasar survei. Jadi kita dari survei itu terus kemudian juga daripada masyarakat. Saya kira kita tidak perlu lagi bicara mengenai masalah netralitas. Karena kalau kita bicara netralitas, ya kan, kami ini sebagai timnya Pak Prabowo dari 2014, 2019 sudah kenyang dicurangin, ya kan? Sama siapa, Jadi Pak? sekarang ini ya. Sama siapa, ya kan? Pak, yang curang? Ya, lah itu kan saya nggak bisa ngomong siapa lawannya yang curangin, ya kan? Jadi kalau sekarang saat itu yang bertanding seingat saya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya. Nah iya, kalau sekarang kita diomongin curang, ya kan? Kalau kita diomongin curang, ya kan curangnya yang mana kita yang curang? Mau kita nggak punya pengalaman mencurangi kok. Justru biasanya yang tahu karena cara mencurangi itu akan teriak duluan. Gitu. Gimana Mas Ciko? Ya, karena mungkin sekarang bersama dengan musuhnya yang lalu yang katanya Bapak nyurang itu. Gimana Pak Wihadi? Saya kira nggak perlu. Saya kira tidak seperti itu. Justru bukan dari situ kan. Jadi saya tidak ada hal seperti itu. Kita lihat bahwa kepolisian, aparat semuanya ada. Dan kita kalau lihat sekarang ini, kejadian di Kabupaten Cilacap, itu PJ-nya itu jelas-jelas kan, PJ-nya itu jelas-jelas mendukung dan membuat suatu statement juga dengan kancing merah dan segala macam, itu justru kelihatan gitu loh. Kok itu nggak diekspos, kok justru hanya masalah baliho, baliho belum tentu, itu Bawaslu yang nurunin bisa aja gitu loh. Kalau yang di Kabupaten Cilacap bagaimana? Ya kan? Itu laporannya masuk nggak gitu kan? Itu malah jelas loh, ya kan, sebagai PJ Bupati, dan ada berapa PJ Bupati gitu kan? Nah itu aja kira. Baik, Bang Rey, bagaimana Anda melihat dan juga membaca dugaan kecurangan yang terjadi di beberapa daerah ini? Kan dua-duanya ini menganggap bahwa kecurangan itu sesuatu yang pernah dan akan kan. Kalau Pak Muhadi tadi mengatakan, oh tapi pernah kok dicurangin. Makanya saya tanyakan siapa yang curanginnya kan, kira-kira gitu. Tapi Pak Muhadi nggak mau jawab. Nah supaya kita tahu di pelaku. Begini Pak Rey, saya katakan. Silakan Pak Wihadi. Saya bukan masalah jangan mendefinisikan kepada seseorang. Kita lihat, ya kan. Bukan, kan Pak Muhadi mengatakan pernah dicurangin. Oh siapa yang melakukan curang saat itu Pak Muhadi? Pertanyaannya begitu kok. Nah, Bapak kan mengalami 2019 juga. Iya, makanya saya mau tanyakan, menurut Bapak siapa yang curang itu? Ya kalau Bapak kan sudah tahu siapa yang curang kan 2019. Makanya. Enggak ada sih. Jangan muter-muter gitu. Jangan ini. Pak Muhadi merasa pernah dicurangi oleh pemilu di 2019. Pertanyaannya oleh siapa Pak? Oke, sekarang kita tidak melihat ke belakang, bagaimana kita melihat ke depan dan hari ini di mana ada potensi kecurangan. Singkat saja Bang Rey, bagaimana Anda membacanya? Kenapa? Jika memang ada potensi kecurangan di semua tahapan itu bisa terjadi kecurangan. Termasuk ya saat ini misalnya, ini kan masa sosialisasi, habis itu kampanye.
Nah di sosialisasi itu apa yang perlu kita perhatikan dengan baik-baik? Pertama adalah penempatan baliho. Itu sesuai dengan ketentuan apa tidak? Jumlah baliho menurut saya juga. Jangan sampai ada partai politik yang menempati semua ruang. Sehingga nggak ada kesempatan kepada partai-partai yang lain itu untuk juga menempati posisi yang sama. Baik. Oleh karena itu harus diatur. Dalam hal ini sebetulnya yang ngaturnya adalah Bawaslu. Oke. Bawaslu lah yang harus turun tangan untuk memastikan bahwa baliho ini tepat. Kalau diambil oleh Satpol PP, Satpol PP-nya diingatkan oleh Bawaslu. Baik. Misalnya begitu. Jadi aturannya harus lebih tegas dan kita kan sudah punya Bawaslu, Ya. ya kan, untuk supaya tidak terjadi kekalutan kayak begini nih, satu merasa begini, satu merasa begitu. Itulah pentingnya ada Bawaslu. Nah pertanyaannya Bawaslunya sekarang ngapain? baik. Kan kira-kira begitu. Baik. Jadi semuanya harus lebih lebih responsif Ya. untuk melihat adanya potensi Ya, kecurangan. termasuk tadi Pak Muhadi, Pak kalau belum puas Pak MK Wihadi. itu silakan dilaporkan kembali, kita tunggu tuh. Oke, Nah, gini, ditantangin terus gini, kayaknya sama gini, Bang gini, Rey ini ya. Gini ya, Bang Rey, gini Bang Rey. Iya, Gini, ya Bang gimana Rey. Pak? Gimana Singkat Pak? saja karena durasi sudah Ya. sangat tipis. Singkat saja. Supaya clear Pak, Kalau- jangan saling ini di belakang. Iya, saya ngomong dulu Baik. dong. Kalau Ya, jangan ya, saya ya, ngomong silakan, dulu Pak, silakan. dong. Baik, Ya kan? baik. Tahun 2019, Ya. pada saat 3 bulan sebelum pemilu seperti ini, itu kan sering banyak saling melapor, ya kan? Melapor dan Ya. saling melapor di APH, ya kan? Dan Ya. kita melihat bagaimana itu komplainnya APH, yang di sini cepat, yang di sini lambat dan segala macam. Tapi kenyataannya sekarang ini 3 bulan sebelum pemilu kan adem ayem aja. Jadi kita Oke. jangan ngomporin dengan situasi bahwa ini nggak netral. segala Baik, macam. kita sudah tangkap Bang Rey juga Pak jangan Wihadi. mengatakan itu. Pastinya Bukan jadi ngomporin. harapan kita bersama ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kita sudah tangkap Bang Rey Ya. Rangkuti, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Mas Ciko Hakim, terima kasih sudah bergabung Halo, bersama Bang kami, Mahdi. juru bicara TPN Ganjar Mahfud, dan juga Pak Wihadi Wianto, juru bicara TPN pemenangan Prabowo Gibran. Hangat sekali, tapi sayang durasi Ya, juga ya. Pak Muhadi mau jalan kan? Baik. Hati-hati di jalan Terima Pak. kasih, selamat sore. Sehat kembali, semoga kembali.